Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendesain bahan ajar, kuis ya, dan lain-lain. Pertama kita login dulu di e-learning Wali Songo. Kita masukkan username dan password. Nah, kalau sudah kita masuk ke kelas yang ingin kita desain, yakni intensive course. Ya, ini kebetulan saya ingin mendesain mata kuliah intensive course listening and speaking. Nah, saya masuk ke sini dulu. Nah, di pertemuan pertama ini kita ingin desain. Yang pertama kita harus mengaktifkan dulu turn editing on yang ada di sebelah kiri. Nah, biasanya kan ada di sebelah kanan ya. Sekarang ini ada di sebelah kiri. Oke, kalau sudah kita klik saja pertemuan pertama. Kita tulis unit 1 misalnya. Unit 1 leisure and sport. Nah, seperti itu. Kita enter saja. Kemudian kita ingin mengupload bahan ajarnya, ya kan? Kita pilih saja di sini file saja. Jadi kita akan upload PDF ya. PDF-nya saja kita upload. Kita tulis saja bahan ajar unit 1 leisure and sport. Nah, gitu aja. Kemudian kita upload di sini. Ya, add. Kita browse filenya, kita cari. Kebetulan saya masukkan di sini. Kemudian one ini upload. Nah, kalau sudah kita save and return to course. Nah, coba kita lihat. Kita klik di sini. Nah, ini bahan ajarnya sudah bisa di download oleh mahasiswa ya. Kemudian kita buat kuis. Nah, cara membuat kuis karena ini kuisnya ada kuis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, atau exercise lah sebutannya. Pertama kita harus masuk di question bank ya. Ada di sini. Kemudian more. Nah, bila kita ingin membuat kategori, kita masukkan saja kategori misalnya unit 1. Kita buat apa namanya, ini unit 1, agar semua kuis yang kita buat untuk unit 1 ini menyatu di kategori ini ya. Ini sudah kita buat. Kemudian nah, kebetulan saya sudah membuat ini. Saya ingin pindah ini, saya move ini ke unit 1. Move. Kita tulis ini, kita pilih ya, pindah kemana, pindah ke unit 1 ini ya, di bawahnya ini. Nah, ini sudah berhasil pindah ke unit 1. Oke, sekarang kita ingin menambahkan ya. Di sini ada beberapa exercise ya. Kebetulan memang exercise ini dari buku Cutting Edge ya, karena disepakati dengan dosen yang lain bahwa kita menggunakan buku Cutting Edge ya. Kita bisa menambahkan
soal. Ini kebetulan saya ingin membuat exercise 1A ya. Nah, kebetulan 1A ini which activity in the box can you see in the photos. Pertama saya ingin buat soal multiple choice ya. Kita klik saja multiple choice ini. Nah, kemudian kita pilih 1A misalnya, atau kita tulis dengan nama juga boleh ya. Kemudian pertanyaannya saya akan which. Nah, sebelum pertanyaan saya upload dulu nih gambarnya ya. Kebetulan memang ini ada gambar dan saya kalau kita ingin menambahkan foto di sini ada, di sini juga kita lihat ini ada insert or edit image. Nah, saya bisa browse foto yang sudah saya siapkan. Ini misalnya saya upload saja. Kemudian saya insert di sini. Nah, ternyata besar ini ya. Kalau kita ingin masukkan di bawahnya pertanyaannya bisa juga. Coba kita masukkan pertanyaannya. Nah, kita tulis pertanyaan which activities in the box can you see in the photo. Nah, pertanyaan begitu. Oke, what activities? Ini kita ganti saja below. Can you see the photo? Kemudian jawabannya tinggal kita, karena ini sudah ada choice 1 misalnya, nanti kita tulis saja go to the cinema. Kemudian choice 2 misalnya go out with friends. Bila ternyata lebih dari 6 pilihan jawabannya, kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan 3 lagi, kita berarti 6 tadi 5 ya. Sekarang 6 kita tuliskan use the internet. Sudah kita tulis semua, kita tinggal buat kunci jawabannya. Nah, kebetulan kunci jawabannya adalah play computer games. Maka di sini kita pilih grade 100% untuk play computer games ya. Kemudian kita save. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya nanti akan seperti apa. Kita preview. Nah, sebentar, bukan yang ini ya, 1A yang ini. Kita preview. Nah, kita akan melihat di sini. Nah, ini jawabannya. Oke, ternyata ada yang tidak kelihatan fotonya, maka kita ini tadi pakai PNG, ternyata tidak kelihatan di sini. Mungkin saya convert dulu ya menjadi JPG. Setelah saya ganti JPG, ternyata bisa ya, kita lihat di sini gambarnya. Kemudian bisa kita jawab ya beberapa pertanyaannya. Satu pertanyaan ini hanya milih salah satu ya. Jadi seperti ini ya tampilannya. Oke, setelah itu kita lanjutkan membuat pertanyaan yang berikutnya. Kebetulan pertanyaan berikutnya ini which activity do you do every day?
kita bisa membuat essay, misalnya essay questions, atau kalau kita ingin ini pertanyaan ini berarti jawabannya ditulis ya, what activities do you do every day. Oke, saya kasih essay saja ini. Saya buat saja activities, saya tulis ini, kemudian which activities do you do every day. Nah, kemudian sudah cukup, langsung kita save aja di sini. Ini membuat lagi soal essay ya. Kita klik essay di sini, kita add. Kemudian kita kasih angka 2 di sini kalau kita kasih judul itu. Kemudian pertanyaannya, ini ada 2 pertanyaan. Where was the survey? Kemudian what is it about? Kemudian langsung kita save di sini. Jadi yang kita lakukan, kita membuat soal-soalnya dulu. Kemudian yang ketiga, ini saya sudah, yang ketiga kita akan membuat soal ya, kemudian saya edit saja ini, soal menjodohkan. Nah, soal menjodohkan ini saya buat dulu teksnya, kemudian di sini ada jawabannya. Nah, teks di sini coba kita perhatikan bersama. Nomor 1 misalnya, 1 ini jawabannya adalah 1. Di sini ada kurung 2, tetapi kurungnya ini coba saya zoom ya. Kurungnya seperti ini, 2 ya, yang kotak ya, kurung yang agak kotak begitu, 2, kemudian angka 1 ditutup. Artinya ini menjodohkan, nanti bisa ditarik ke sini. Nanti yang kedua juga begitu, ini ada 2. Nah, jawabannya itu mana? Jawabannya itu di sini. Misal choice kurung 1 ini jawabannya 87. Nanti yang 2 ini 42. Nanti yang 3 ini 10. Kebetulan ini sudah ada teksnya ya. Dan juga sebenarnya sudah ada audionya juga ini. Ada audio dan teks ya, kita bisa nambahkan audio juga di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sampai angka 6, kemudian jawabannya juga sampai choice 6. Nah, ini sama. Kemudian kita bisa menambahkan audio di atas ini ya. Kalau kita ingin menambahkan audio bisa juga menambahkan di file ini, insert an audio or video file. Nah, kita klik saja di sini. Modelnya sama, seperti tinggal kita upload saja. Nah, kebetulan di sini sudah ada ini MP3-nya, saya upload di sini. Nah, ini sudah langsung muncul. Unit 1, recording 2. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita save saja di sini, save. Nah, tampilannya seperti apa? Nanti kita bisa preview di sini. Preview. Nah, jadi ini ada audionya, bisa diputar. Kemudian di sini jawabannya. Jadi nanti mahasiswa hanya bisa menarik begini, ini menjodohkan seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan ya. Kemudian kita buat kuisnya ya. Kita kembali ke sini, intensive course. Ini saya klik ini. Kebetulan yang pertama kuis exercise istilahnya ya.
kebetulan di sini pakai istilah exercise. Kita bisa tambahkan di sini exercise 1A misalnya. Jadi saya pilih saja quiz ya. Quiz 1 gitu aja lah. Kemudian di sini mau dibuka kapan, mau ditutup kapan, ini bisa disetting juga, atau mau dibuka terus ya. Kemudian ini ada durasinya, misal 10 menit gitu. Ini grade mau dikerjakan berapa kali. Kalau hanya sekali ya ini. Oke, kemudian review option, bisa dilihat jawabannya kapan, misalnya apakah immediately after the attempt, mereka tahu jawabannya, atau after the later while the quiz is still open. Mungkin ini tidak perlu dikasih ya, dan ini tidak, hanya setelah selesai saja. Kemudian saya save. Nah, kemudian kita tambahkan di sini kuisnya ya. Tadi sudah ada di situ edit quiz ya. Kemudian kita masukkan. Ini biasanya saya buat 100 ya. Jadi skor maksimal 100 itu enggak 10 ya. Kemudian ini saya tambahkan from a question bank. Nah, tadi saya masuk di ini unit 1. Nah, quiz 1A. Nah, ini saya masukkan. Add. Kemudian saya rasa hanya itu saja ini tadi. Ada lagi satu lagi ini. From question bank. Which activity yang kedua ini tadi ya. Oke. Nah, quiz 1 ini sudah selesai, ada 2 pertanyaan ya. Kita kembali ke sini, kita ingin melihat, bisa kita preview. Nah, ini preview quiznya ini. Start attempt. Kebetulan quiz 1 ini tadi ada 2 pertanyaan ya. Kita bisa preview di sini, tampilannya nanti akan seperti apa. Nah, yang pertama ini ya kan, kemudian nomor 2 essay. Tadi essay ya. Yang nomor 2 ini tinggal ditulis. Kita kembali ke unit 1 untuk menambahkan quiz yang kedua, atau exercise yang kedua. Mungkin ini saya ganti saja exercise ya. Saya pakai quiz, ini pakai exercise juga tidak apa-apa. Exercise 1, kemudian ini saya tambah lagi exercise yang kedua. Exercise 2, kemudian ini timingnya kita tentukan, durasi misalnya 15 menit boleh ya. Kemudian ini dikerjakan hanya 1 kali. Ini review option, ini right answers-nya tidak usah, karena kalau kita centang itu nanti jawaban bisa di share itu, kecuali kalau setelah selesai quiz ditutup ya. Kemudian kita save saja di sini. Setelah itu kita masukkan quiznya. Ini tadi ya, kita masukkan quiznya exercise 2. Oke. Tadi kita tinggal menambahkan di sini edit quiz. Di sini kita buat 100 saja.
setelah itu add question bank. Nah, tadi ada di unit 1 ini ada 2 soal ya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua adalah leisure. Kita add saja di quiz. Nah, kita lihat urutannya. Ini kalau kita ingin ini urutannya di yang pertama juga boleh, atau yang kedua seperti ini juga boleh ya. Oke, kalau seperti itu kita lihat tampilan kuisnya nanti akan seperti apa. Kita preview, start attempt. Nah, di sini ada audionya, bisa diputar, ini menjodohkan. Kemudian yang kedua, maaf, salah klik nih. Nomor 2 mestinya kita klik yang angka 2 ya. Ini yang angka 2 ini. Nah, sudah ada ini. Where was the survey? What is it about? Kita akan kembali ke unit 1 lagi. Kita akan lihat tampilannya. Nah, ini berarti sudah selesai. Kita tinggal turn editing off. Nah, tampilan mahasiswa nanti akan seperti ini ya. Jadi mereka bisa download ya materinya di sini ya kan. Kemudian ada exercise-nya juga. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup ya untuk tutorial saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.